Misteri pesugihan warung kopi Mang Ujang. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah warung kopi tua yang terkenal di kalangan warga sekitar. Warung itu milik Mang Ujang, seorang pria tua yang dikenal ramah namun sedikit misterius. Warungnya selalu ramai, baik siang maupun malam. Padahal desa itu sepi dan tak banyak orang yang benar-benar tinggal di sana. Namun anehnya, setiap orang yang datang ke warung kopi Mang Ujang selalu kembali. Bahkan ada yang rela menempuh perjalanan jauh demi secangkir kopi di sana. Desas-desus beredar bahwa Mang Ujang memiliki pesugihan, perjanjian dengan makhluk gaib yang membuat warungnya selalu ramai dan usahanya laris manis. Namun, belum ada yang bisa membuktikan kebenaran rumor tersebut. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut, seorang pemuda bernama Andi yang sedang berkunjung ke desa itu merasa penasaran dengan kisah yang beredar. Dia memutuskan untuk mengunjungi warung kopi Mang Ujang, meskipun sudah larut malam. Saat dia tiba di sana, suasana warung tampak lebih gelap dari biasanya. Hanya ada satu lampu redup yang menerangi ruangan, menambah kesan menyeramkan. Mang Ujang menyambutnya dengan senyum yang aneh. "Silakan duduk, Nak. Mau pesan apa?" tanyanya dengan suara serak. Andi merasa ada yang janggal dengan Mang Ujang. Wajahnya tampak pucat dan matanya sedikit berkilat merah di bawah bayangan lampu. Namun Andi tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia memesan secangkir kopi hitam dan menunggu di meja pojok sambil sesekali melihat sekeliling. Saat kopi tiba, Andi menyadari bahwa ada aroma aneh yang menyertainya, seperti bau kemenyan. Ia mencicipi kopinya, dan tiba-tiba kepalanya terasa berat. Pandangannya kabur, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari setiap sudut warung itu. Ketika ia mencoba berdiri, badannya terasa lemas dan sulit digerakkan. Di sela-sela penglihatannya yang semakin buram, ia melihat Mang Ujang berdiri di sudut ruangan sambil memegang sebuah benda hitam yang bentuknya mirip patung kecil. Wajah Mang Ujang berubah lebih mengerikan. Matanya memancarkan cahaya merah menyala. Dan di sekelilingnya mulai muncul bayangan-bayangan hitam dengan bentuk yang tidak jelas. Andi berusaha bangkit dan berlari, tapi setiap langkahnya terasa berat. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan dari bayangan-bayangan itu. "Jiwa, jiwa, butuh jiwa baru." Ia menyadari bahwa mungkin Mang Ujang menggunakan cara-cara gelap untuk mempertahankan bisnis warung kopinya. Andi mulai panik dan berteriak, tetapi suaranya seakan tak terdengar oleh siapapun. Di tengah ketakutan yang mencekam, Andi mengingat pesan kakeknya yang pernah berkata, "Jika suatu saat kau merasa terjebak di dunia yang tak terlihat, ingatlah untuk membaca doa." Ia pun mulai membaca doa dalam hati meskipun tubuhnya semakin lemah. Anehnya, suara bisikan itu mulai meredup. Mang Ujang tampak terkejut dan menatap Andi dengan tajam. Bayangan-bayangan itu mundur, dan patung hitam di tangan Mang Ujang bergetar, seakan tidak tahan dengan energi doa yang Andi panjatkan. Dengan sisa-sisa tenaga, Andi terus membaca doa, hingga akhirnya dia bisa berdiri dan berlari keluar dari warung kopi itu. Setelah berhasil keluar, Andi merasa tubuhnya sangat lelah. Namun ia terus berlari tanpa menoleh ke belakang, menjauh dari warung kopi yang kini terlihat semakin samar di balik kabut malam. Dia tak ingin kembali ke sana, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, warga desa terkejut mendengar cerita Andi. Beberapa orang pun mengaku pernah merasakan keanehan saat minum kopi di sana. Mereka akhirnya menyadari bahwa kisah pesugihan Mang Ujang mungkin bukan sekadar rumor. Namun anehnya, tak lama setelah kejadian itu, Mang Ujang menghilang. Warung kopinya kosong, dan tak ada yang berani masuk ke dalamnya. Desa itu kembali sunyi, tapi kini mereka tahu, di balik keheningan itu, ada misteri yang lebih dalam dan menakutkan. Sejak hilangnya Mang Ujang, warung kopi itu berubah menjadi bangunan terbengkalai yang jarang sekali dijamah warga. Rumor tentang pesugihan yang dilakukan Mang Ujang semakin menyebar luas. Tak seorang pun tahu kemana Mang Ujang pergi, namun warga yakin kepergiannya berkaitan dengan perjanjian yang dilakukannya dengan makhluk gaib. Pada suatu malam, warga desa yang lewat di sekitar warung tua itu mendengar suara samar-samar dari dalam, seperti bisikan orang-orang yang tak terlihat.
Beberapa mengaku mendengar suara Mang Ujang sendiri, memanggil-manggil dalam bahasa yang tak mereka mengerti, seolah-olah sedang meminta tolong. Rasa takut menyelimuti desa, dan para warga pun sepakat untuk menghindari area sekitar warung itu pada malam hari. Namun, cerita belum selesai sampai di situ. Tak lama setelah kejadian itu, Andi, yang sudah kembali ke kota, mulai mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam warung kopi Mang Ujang. Ia melihat bayangan-bayangan hitam melingkupinya, mendengar suara Mang Ujang yang samar, dan merasakan hawa dingin yang menusuk. Mimpi-mimpi itu begitu nyata, hingga ia terbangun dalam keringat dingin setiap malam. Andi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia merasa ada yang terus memanggilnya kembali ke desa itu, seolah ada sesuatu yang tertinggal di sana. Merasa tak tahan dengan gangguan yang terus menghantui, Andi memutuskan untuk kembali ke desa itu dan menemui seorang dukun yang dikenal sakti di sana, Pak Maman, untuk meminta bantuan. Ketika Andi bercerita tentang mimpi-mimpi buruknya, Pak Maman hanya mengangguk pelan sambil menggumam. Mang Ujang meninggalkan sesuatu di warungnya, katanya dengan nada serius. Sesuatu yang membuatnya terikat. Dan sekarang, mungkin kau juga terjebak di dalam lingkaran itu. Mendengar itu, Andi semakin ketakutan. Pak Maman menjelaskan bahwa pesugihan yang dilakukan Mang Ujang melibatkan tumbal berupa jiwa manusia. Mungkin karena Andi adalah pengunjung terakhir yang datang, kini jiwanya terikat pada tempat itu. Pak Maman lalu menyarankan Andi untuk melakukan ritual pemutusan di warung Mang Ujang pada tengah malam. Tiba malam yang ditentukan, Andi ditemani Pak Maman menuju warung Mang Ujang. Dengan membawa sesajen dan mantra pelindung, mereka masuk ke dalam warung yang sudah berdebu dan gelap. Suasana di dalam warung itu begitu mencekam, dan hawa dingin menusuk semakin terasa. Pak Maman mulai membakar kemenyan, dan aroma mistis menyebar di seluruh ruangan. Sementara itu, Andi merasa pusing, seperti ada yang menekannya dari segala arah. Pak Maman memulai ritual, membacakan doa dan mantra pemutusan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara erangan dari sudut ruangan yang gelap. Dari kegelapan itu, muncul sosok Mang Ujang, namun bukan seperti manusia. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan tubuhnya tampak terbungkus bayangan hitam yang terus bergerak. "Kenapa kau kembali, Andi?" Suara Mang Ujang terdengar berbisik, penuh kesedihan dan kemarahan. "Aku hanya ingin usahaku terus hidup. Aku tak punya pilihan." Andi gemetar ketakutan, namun Pak Maman terus membacakan mantra, membentuk perlindungan di sekeliling mereka. Bayangan Mang Ujang mendekat, mencoba menerobos perlindungan itu. "Lepaskan aku! Aku tak bisa pergi tanpa jiwa pengganti!" jeritnya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Pak Maman menguatkan mantranya, membuat cahaya muncul dari lingkaran pelindung di sekitar mereka. Sosok Mang Ujang berteriak kesakitan. Tubuh bayangan itu seperti terurai oleh cahaya yang semakin kuat. Dengan jeritan terakhir yang menggema, sosok Mang Ujang lenyap bersama kabut hitam di sekelilingnya. Ketika ritual selesai, Pak Maman dan Andi keluar dari warung itu dengan perasaan lega. Pak Maman berkata bahwa kini warung itu tak lagi dihuni oleh makhluk halus, dan pesugihan yang dilakukan Mang Ujang telah berakhir. Andi pun merasa lebih tenang. Mimpi buruk yang selama ini menghantuinya akhirnya berhenti. Warung kopi itu tetap dibiarkan kosong. Namun, warga desa tahu bahwa tempat itu menyimpan kenangan kelam yang tak ingin mereka ingat lagi. Bagi mereka, warung kopi Mang Ujang hanyalah sebuah kisah yang akan terus menjadi legenda di desa itu. Legenda tentang ambisi yang membawa petaka. Setelah ritual itu, Andi merasa hidupnya kembali normal. Mimpi buruknya berhenti, dan ia tak lagi dihantui oleh suara-suara aneh. Namun, kisah warung kopi Mang Ujang tetap menjadi legenda yang dibisikkan di antara warga desa. Tak ada yang berani masuk ke dalam warung itu, bahkan di siang hari sekalipun. Mereka tahu bahwa meskipun pesugihan telah diputus, tempat itu menyimpan energi yang aneh dan menyeramkan. Bertahun-tahun berlalu, dan warung kopi Mang Ujang berubah menjadi reruntuhan. Warga desa mulai menganggap tempat itu sebagai kawasan terlarang, dan anak-anak diperingatkan untuk menjauhinya. Namun, ada satu hal yang membuat beberapa orang merasa ganjil. Beberapa warga mengaku melihat sosok Mang Ujang berjalan di sekitar warung itu pada malam-malam tertentu. Sosoknya tampak seperti bayangan yang berkelebat di antara reruntuhan,
seakan masih mencari-cari sesuatu. Desas-desus pun kembali menyebar. Mereka mengatakan bahwa Mang Ujang mungkin tidak benar-benar pergi setelah ritual pemutusan itu. Mungkin jiwanya masih terikat di sana, tertahan oleh perjanjian yang dulu ia buat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dedi yang tak percaya dengan cerita-cerita mistis memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Dedi nekat mendatangi reruntuhan warung kopi Mang Ujang sendirian. Dengan berbekal senter dan ponselnya untuk merekam, dia melangkah masuk ke dalam bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Di dalam, suasana sunyi yang mencekam langsung menyergapnya. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dan bau apek yang menyengat tercium di setiap sudut. Dedi mencoba menghidupkan kamera ponselnya, merekam keadaan di sekitar sambil bergumam, "Ini cuma bangunan tua biasa, tidak ada yang aneh." Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, senter yang dipegangnya tiba-tiba mati. Dedi mencoba mengetuk-ngetuk senter itu, namun tidak berhasil. Lalu, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di ujung matanya. Ketika ia menoleh, samar-samar ia melihat sosok bayangan berdiri di sudut ruangan, memandangnya dengan tatapan yang dingin. Suara berbisik mulai terdengar di telinganya. Suara yang mengingatkan pada seseorang yang memanggilnya dari jauh. Dedi, kenapa kau datang ke sini?" Suara itu terdengar lirih, namun penuh amarah. Dedi merasa jantungnya berdetak kencang, namun ia mencoba mengabaikan rasa takutnya. "Siapa di sana?" Ia berseru, suaranya bergetar. Ia menyorotkan cahaya ponsel ke arah sudut ruangan, namun sosok itu lenyap. Tiba-tiba, bayangan Mang Ujang muncul di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tampak hancur, kulitnya pucat dan berlubang, matanya kosong, namun ada kilatan merah yang samar. Bayangan itu mengulurkan tangan, dan terdengar suara parau, "Bantu aku, bawa aku keluar dari sini, aku tak bisa pergi." Dedi terpaku, tubuhnya kaku, dan suara itu mulai memenuhi kepalanya, semakin kuat dan berulang-ulang, seolah memaksanya untuk melakukan sesuatu. Di tengah kebingungannya, ponsel Dedi tiba-tiba mati. Ruangan itu menjadi gelap gulita, hanya terdengar suara desah napas dari sosok bayangan yang semakin mendekat. Dengan sisa-sisa keberanian, Dedi berlari keluar, menabrak pintu dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Sesampainya di luar, ia baru menyadari bahwa napasnya tersengal-sengal dan tubuhnya menggigil ketakutan. Sejak malam itu, Dedi tak lagi sama. Warga desa yang melihatnya berkata bahwa Dedi sering melamun dengan tatapan kosong. Kadang, dia terlihat berbicara sendiri, seolah sedang mendengar bisikan yang tak didengar orang lain. Seminggu setelah peristiwa itu, Dedi menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi, dan keluarganya tak pernah melihatnya lagi. Setelah kejadian itu, warga desa benar-benar menutup akses menuju warung kopi Mang Ujang. Mereka menancapkan kayu-kayu tanda larangan dan menutupi area tersebut dengan kain merah sebagai bentuk penanda bahwa tempat itu terlarang dan tak boleh didekati. Warung kopi Mang Ujang kini menjadi legenda menakutkan yang terus menghantui warga desa. Mereka percaya, siapapun yang mencoba mendekati tempat itu akan terjebak dalam lingkaran kutukan yang ditinggalkan Mang Ujang. Kutukan pesugihan yang mengerikan, yang tak akan pernah benar-benar berakhir. Meskipun warga desa telah menutup akses menuju reruntuhan warung kopi Mang Ujang, cerita tentang tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Rasa penasaran semakin lama justru semakin menguat di kalangan orang-orang di luar desa. Mereka yang mendengar cerita tentang Mang Ujang dan pesugihan misteriusnya merasa tertarik untuk menyelidiki, terutama para pemburu hal-hal mistis dan YouTuber yang sering mencari konten horor. Suatu malam, 3 orang anak muda yang berasal dari kota, yaitu Rian, Tio, dan Maya, nekat datang ke desa tersebut. Mereka mendapat informasi tentang warung kopi Mang Ujang dari cerita yang viral di internet. Tanpa sepengetahuan warga desa, mereka berhasil menyelinap ke area terlarang itu dengan membawa kamera dan alat perekam. Tujuan mereka jelas, mereka ingin mendapatkan rekaman fenomena gaib untuk ditayangkan di kanal mereka. Mereka pikir ini hanyalah kisah lama yang dilebih-lebihkan dan tak ada yang perlu ditakuti. Ketika mereka tiba di depan reruntuhan, Maya mulai merasa ragu.
Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. "Gimana kalau kita batalin aja? Tempat ini benar-benar bikin merinding," kata Maya dengan suara bergetar. Namun Rian, yang sangat penasaran, menenangkannya. "Tenang aja, kita cuma rekam beberapa menit di dalam, terus langsung keluar. Lagi pula tempat ini udah lama ditinggalkan, nggak bakal ada yang ganggu." Dengan langkah hati-hati, ketiganya masuk ke dalam bangunan yang sudah reot itu. Dinding-dindingnya penuh lumut, dan aroma lembab yang menyengat memenuhi ruangan. Tio menyalakan senter dan mulai merekam, mengarahkan kameranya ke setiap sudut ruangan yang gelap. Namun, tak butuh waktu lama, hingga mereka mulai merasakan keanehan. Saat Tio sedang merekam, layar kameranya tiba-tiba bergetar, seolah-olah ada gangguan. Kok layarnya ngaco?" Tio menggerutu sambil mencoba menyesuaikan kamera. Namun, saat ia melihat ke arah layar, samar-samar muncul sosok wajah tua dengan mata merah menyala, melotot ke arahnya dari sudut ruangan. Tio menjerit dan terjatuh ke belakang. "Aku lihat sesuatu! Di kamera! Ada yang ngeliatin kita!" serunya, ketakutan. Rian yang tidak melihat apa-apa hanya tertawa kecil, berpikir Tio sedang bercanda. Tapi tiba-tiba, suara pelan dan berat mulai terdengar memenuhi ruangan, seperti suara seseorang yang sedang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang aneh. Suara itu semakin lama semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi jeritan nyaring yang membuat telinga mereka berdenyut kesakitan. Maya menangis dan tanpa berpikir panjang, ia mencoba keluar dari ruangan itu. Namun saat ia berlari menuju pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencegah mereka pergi. Mereka bertiga mulai panik, mencoba membuka pintu dengan paksa. Namun pintu itu tidak bergeming sama sekali. Di tengah kepanikan mereka, bayangan sosok Mang Ujang muncul di tengah ruangan. Wajahnya tampak lebih mengerikan daripada cerita yang pernah mereka dengar, dengan kulit wajah yang hancur dan lubang kosong di tempat matanya. Sosok itu berjalan perlahan ke arah mereka, tangannya terjulur seolah hendak meraih mereka. Dan terdengar suara parau yang berbisik di kepala mereka, kalian datang untuk menggantikanku." Rian, Tio, dan Maya semakin ketakutan. Tubuh mereka serasa membeku, sulit untuk bergerak atau bahkan berteriak. Hanya suara napas mereka yang terdengar di ruangan itu, sementara sosok Mang Ujang semakin mendekat. Ketika sosok itu hanya berjarak beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara lain, seperti suara lonceng kecil yang menggema di ruangan. Di luar bangunan ternyata ada seorang dukun desa yang sejak awal memperhatikan mereka. Ia mengira ketiga anak muda itu adalah warga desa, dan begitu ia sadar bahwa mereka adalah orang luar, ia segera melaksanakan ritual penyelamatan dari luar bangunan. Dengan suara lantang, dukun itu mulai membaca mantra-mantra pelindung yang telah diwariskan sejak lama. Cahaya redup perlahan muncul di sekitar Rian, Tio, dan Maya, mengusir sosok Mang Ujang yang meronta kesakitan. Suara teriakan mengerikan memenuhi ruangan, seolah-olah ada ribuan jiwa yang berteriak bersama. Sosok Mang Ujang akhirnya lenyap, dan pintu warung itu terbuka sendiri. Ketiga pemuda itu tak membuang waktu. Mereka langsung berlari keluar dengan napas tersengal, merasa seolah telah diselamatkan dari kematian. Sang dukun, yang menunggu di luar, memandang mereka dengan tatapan serius. "Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu di sini. Tempat ini punya sejarah kelam yang tak bisa diusik. Pulanglah, dan jangan pernah kembali." Tanpa banyak bicara, mereka meninggalkan desa itu dengan ketakutan yang membekas di hati mereka. Sepanjang perjalanan, mereka tidak berani menoleh ke belakang. Setelah peristiwa itu, kanal mereka pun berhenti beroperasi, karena ketiganya mengalami mimpi buruk berkepanjangan yang membuat mereka takut untuk mengungkit kembali pengalaman di desa itu. Sementara itu, warung kopi Mang Ujang tetap berdiri, semakin hancur seiring waktu. Warga desa pun menguatkan tekad untuk menjauhkan siapapun dari bangunan itu. Bagi mereka, tempat itu bukan hanya sekadar bangunan tua yang rusak. Itu adalah pintu ke dunia kelam yang menyimpan dendam, amarah, dan jiwa-jiwa yang terjebak tak akan pernah tenang hingga entah kapan. Itu adalah akhir dari kisah warung kopi Mang Ujang.
yang kini hanya menjadi cerita horor yang beredar di desa, menunggu orang-orang penasaran berikutnya yang datang mendekat. Pesan terakhir warga desa kepada siapapun yang mendengarnya hanya satu: jangan pernah bermain-main dengan hal-hal yang tak terlihat. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk cerita seram lainnya.